Jangan sampai 1 detik pun gak ingat kepada Allah. Itu orang kayak beliau begitu. 1 detik gak ingat kepada Allah, musibah besar bagi seorang sufi. Sambil ngomong, sambil zikir, terserah orang dengerin apa enggak, retorikanya juga enggak berapi-api, terus saja tunduk. Tiba-tiba lagi ngomong, totonya beliau berkata, Gusti gitu. Orang-orang bingung pada nangis, apa itu? Ternyata Rasulullah hadir, gitu ya. Rasulullah hadir ketika beliau tausiah. Rasulullah, Gusti, nangislah orang-orang gitu ya. Jadi beliau udah tidak memandang manusia dan tidak perlu dipandang manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu hikmah ke-56. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ke-56 tentang spiritual decision making. Ini kita melanjutkan tentang tentara-tentara Allah. Pada kemarin kita bicara bahwa nur, cahaya itu adalah tentara Allah yang diperuntukkan untuk membela kolbu. Kolbu itu bagaikan raja. Kalau tanpa tentara, nanti rajanya akan kalah. Di dalam hikmah yang ke-56, di sana dikatakan an-nuru lahul kashfu wal basiratu lahul hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbar. Artinya an-nur, cahaya itu lahul kashfu. Dia tugasnya adalah menyingkap. Lahul kashfu, tugasnya menyingkap. Wal basiratu, mata hati. Lahul hukmu, tugasnya adalah menghukumi ini baik atau buruk, menilai. Wal qalbu, sedangkan qalbu, hati nurani, lahul iqbal, dia bertugas iqbal, menerima, takobal, gitu ya. Wal idbar, atau membelakangi atau menolak. Nah, itu. Jadi ini ada sebuah organisasi spiritual decision making. Organisasi ada yang tugasnya menerangi, lalu ada yang tugasnya meneliti, lalu menghukumi ini bagus atau tidak, lalu ada yang tugasnya mengambil keputusan. Nah, itu ya. Maka begitu pula organisasi, ibaratnya mencari cabang baru, katakanlah gitu ya. Mencari cabang baru, kan nggak langsung yang mengambil keputusan. Diteliti dulu ini tanah, begitu kan? Wah, ini ada nih ruko bagus nih di Tegal, katakanlah gitu ya. Ruko bagus, lihat, pelajari di sekelilingnya, lihat konsumennya, lihat daya beli, apa tuh, riset itu ya, diriset dulu tuh kelayakannya dan lain sebagainya. Nah, setelah diriset, kira-kira bagaimana, cocok nggak dengan bisnis kita, gitu kan, harga bagaimana, diteliti. Nah, selanjutnya adalah tugas yang mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan itu adalah kolbu, itulah rajanya. Setelah kolbu mengambil keputusan, ini ada yang kurang bagus, tolong direnovasi, gitu kan, dan lain-lain. Anak buah turun lagi. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nuru, nur, cahaya, lahul kashfu, tugasnya adalah menerangi. Nah, misalkan kita masuk ke sebuah rumah kosong, lokasi uji nyali, gitu kan. Ketika kita masuk, deng gitu kan. Wah, itu ya. Lalu ternyata pasanglah di situ petromak, katakanlah gitu ya. Zaman sekarang nggak ada petromak nih. Zaman dulu, zaman saya masih ada petromak, gitu ya. Zaman sekarang lampu yang bisa dibawa. Itulah an-nur, lahul kashfu. Tugasnya nur itu menyingkap. Oh, sebelah situ ada kendi yang zaman bahla. Oh, sebelah situ ada sumur. Hati-hati. Zaman dulu sumur itu kadang-kadang nggak ada dindingnya. Langsung aja tanah, tautonya cegok ke dalam. Zaman dulu sumur begitu. Maka zaman dulu juga banyak orang kecebur sumur karena nggak ada dindingnya tuh. Oh, sebelah situ sumur. Oh, sebelah sini ada ular.
di sini ada pecahan kaca, gitu kan? Nah, itu. Lalu di situ ada pintu, gitu kan? Pas masuk tiba-tiba pintu ketutup sendiri, gitu kan? Nah, itu ya. Apa yang dilakukan? Nah, itu An-Nur ketika tanpa cahaya, meskipun kita punya pandangan, kita nggak bisa itu ngelihat itu. Meskipun punya basiro nggak bisa, perlu nur, itu kan. Maka perbantuan nur, pertama kita datang, waduh gelap, ini isinya apaan ya, gitu kan. Kita mau nginjek apa nih, datanglah nur. Oh, jadi terbuka. Oh, di situ kendiknya. Oh, di situ apa itu namanya, sumurnya. Oh, di sini ada beling, di situ ada ular, gitu kan. Oh, jadi saya harus langkahnya apa nih, gitu kan. Apa yang kita lakukan. Nah, itu. Lalu selanjutnya proses ini tugasnya menyingkap nur itu. Tanpa nur kita nggak bisa menyingkap. Bagaimana orang yang udah diterangin tapi mata hatinya ada yang tertutup? Nah, itu ya. Bagi tunanetra, siang hari siang bolong di Mekah tetap aja nggak ngeliat apa-apa, gitu kan. Nurnya udah kenceng. Matanya, kalau bahasa Arab, mata lahir itu basor, kalau mata batin basiroh. Nah, itu ya, beda tuh. Jamak dari basor adalah absor, jamak dari basiroh basoir. Nah, itu. Jadi ulil absor Abdallah, gitu kan. Absor itu mata ini nih, mata fisik, bukan mata batin itu. Nah, jadi perumpamaannya, orang yang mata batinnya itu tertutupi, itu dia bagaikan tunanetra, meskipun terang benderang tetap nggak bisa ngelihat. Akhirnya karena nggak bisa ngelihat, dia suka salah mengambil keputusan. Ketika jalan, tatonya kecubur sumur, tatonya nginjek beling. Nah, itu ya, tatonya nginjek ular. Nah, itulah orang yang mata hatinya mati itu. Tapi yang mata hatinya hidup, gimana? Apakah dia pasti benar? Belum tentu. Ada cahaya nggak, gitu kan? Nah, ini saya ambil gambar ini, tunanetra, ini pasangan tunanetra ya. Salah satu pernikahan tunanetra yang agak mendingan ini. Ini aja udah paling bagus nih termasuknya nih. Ada kostum buat perempuannya, gitu kan. Meskipun lakinya pakai sendal, ya begitulah. Kadang-kadang pakai baju parkir, pengantenan pakai baju parkir, gitu lakinya tuh ya. Ya perempuan mana pengantennya? Itu pengantennya, ya Allah, gitu kan. Perempuannya mana tuh, dia perempuannya, ya Allah. Biayanya gimana nih? Biayanya kami patungan Ustadz, gitu ya. Ya Allah, supaya bisa nikah itu pasangan, akhirnya harus patungan. Nah, begitu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi an-nuru lahul kashfu. Prosedurnya begitu. Lalu yang kedua, wal basiratu lahul hukmu, dialah yang menghukumi. Nah, itu terserah. Kalau mau lewat jalan situ, ini ada dua jalan. Kalau lewat jalan situ itu licin, itu nggak jelas tuh. Kalau lewat jalan sini, ini lebih lapang. Nah, itu ya. Kalau di situ banyak ular, kalau di situ licin, banyak entah apa, gitu kan. Dan banyak tikus juga tadi lewat, ada kelelawar, kak, gitu kan. Di sini banyak laba-laba, di situ banyak Spiderman, sini Batman, gitu kan. Mau pilih mana nih? Nah, itu dijelaskanlah oleh basiroh. Jadi tugasnya masing-masing beda, menilai baik dan buruk. Nah, kita nanti rinci lagi insyaallah. Lalu qalbu, wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Tugas qalbu lah yang memutuskan terima atau tolak. Nah, itu. Maka begitu pula kadang-kadang kita diberikan nur oleh Allah, udah dikasih hidayah oleh Allah, udah dikasih hidayah untuk zikir, katakanlah begitu ya. Basiro udah berkata ini bagus zikir. Qalbu terakhirnya nih, terima atau tolak. Nah, itu disinilah palunya Bapak Ibu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya kolbu gitu. Kolbu, ketika kolbunya menolak, ya udah
inilah membohongi hati nurani. Nah, itu yang disebut membohongi hati nurani, itu begitu tuh. Hati nuraninya bilang bagus, kolbunya nolak. Ini namanya membohongi diri sendiri, membohongi hati nurani. Itu pertama, hati nurani dibohongin, iya oke. Besok lagi hati nurani dibohongin, gak diturutin, iya oke. Lama-lama ngambek nih hati nurani. Saya udah lama-lama tertutup lah lapisan-lapisan. Akhirnya hati nurani meskipun terang benderang tapi gak bisa ngelihat itu. Nah itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, an-nuru lahul kashfu. Nur itu tugasnya adalah menyingkap, menjadi jelas, mencari mitra bisnis. Nur diungkap, akhirnya ketahuan juga, gitu kan? Jodoh, gitu kan? Jodoh, ternyata ketahuan motifnya. Oh, dia deketin saya itu bukan cinta tapi nafsu. Nah, gitu kan? Oh, ketahuan. Kenapa? Belum apa-apa, kayak apa namanya? Pokoknya gak jelas lah, gitu kan? Udah begini, udah begitu. Oh, berarti bukan cinta, sebenarnya dia nafsu. Motifnya itu jadi jelas, nur. Tadinya gak jelas. Ada orang yang di bawah pengaruh, orang kaya, perempuan. Nah ini ya, orang kaya punya anak perempuan, ini lagi-lagi hati-hati lagi nih. Kadang-kadang ada laki-laki yang menggunakan cita ditolak, dukun bertindak, gitu kan? Ya Allah, tahu-taunya kok bawaannya seneng aja sama orang gak jelas, gitu kan? Lalu suatu saat pengaruhnya itu kalah oleh nur. Nah, ketika pengaruhnya kalah oleh nur, baru si perempuan tahu, oh begini, selama ini saya di bawah pengaruh dia nih, gitu. Motifnya jadi jelas, nilai-nilainya sebenarnya apa sih, gitu kan? Arahnya kemana nih, akar masalah kemana? Oh itu, ketahuan hidung belangnya, ketahuan aslinya. Nah itu, maka basiroh itu mengambil, mempertimbangkan, ini staf ahlinya, ini baiknya, ini benar atau salah, ini baik atau buruk, gitu kan? Ya benar sih benar, baik sih baik, tapi ini ujungnya madorot nih kalau kita laksanakan. Nah, dalam decision making itu ya, memberikanlah si staf ahli itu, dia harus adil, memberikan ini manfaat, ini manfaatnya jangka pendek apa jangka panjang, gitu kan? Untung atau bunting, mas saya salah nih ya, untung atau buntung, etis atau tidak etis, long term apa short term. Kadang-kadang bisnis itu ada yang monkey bisnis. Monkey bisnis tahu nggak teman-teman? Bisnis monyet. Bisnis monyet itu bisnis yang musiman. Kalau jus itu udah jelas lah ya, itu bisnis bagus lah. Bisnis apa? Ikan lohan. Nah, monkey bisnis tuh, apa namanya, mahkota dewa. Wah ini harganya dimainin, totonya kita miara banyak, giliran kita jual, dia udah dapat untung banyak nih si agennya itu. Kita jual, harga langsung kompak, nggak laku. Itu namanya monkey bisnis. Short term apa long term. Nah itu kan, untung apa buntung nih ujung-ujungnya. Jadi yang namanya mempertimbangkan bukan hanya benar salah, baik buruk, tetapi manfaat apa enggak nih usaha, gitu ya. Ya Allah, ini ya basiroh. Baru setelah itu teman-teman, kolbu lah yang memberikan keputusan ambil apa enggak. Itu yang namanya basiroh, itu pasti jujur. Enggak ada basiroh enggak jujur, itu enggak ada. Yang enggak jujur bisa jadi kolbunya. Hati nurani itu pasti jujur. Saya korupsi enggak ya? Saya korupsi, kata basiroh jangan. Itu basiroh kita tuh. Hati jadi gemeteran, aduh gimana ya, resah dia, gelisah, basiroh berontak tuh. Tapi kolbu, selanjutnya kolbu lah yang memutuskan, udahlah kapan lagi ada kesempatan begini. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah itu, jadi kadang-kadang basiroh itu membangunkan kita. Itu malam-malam tau-taunya nggak ada apa-apa, alarm juga nggak dinyalain, tiba-tiba bangun jam berapa nih? Jam 4 subuh, jam 4 berapa? 39 kali ya, 4:39.
atau 4 berapalah, katakanlah 39, 40. Oh, padahal masih 40 menit. Tapi kau bangun, itu basirohnya tuh. Nah, itu ya. Nur diungkap, basiroh ini bagus. Ayo bangun, basiroh. Dibantu oleh malaikat lah di situ. Di situ terjadi peperangan. Kolbu lah yang menetapkan. Pas bangun, masih lama. Nah, itu dia. Inilah membohongi diri sendiri, gitu ya. Ntar aja dah kalau udah H-10 menit gitu kan. Nah, inilah kolbu kita nih. Maka penting kolbu itu sehat, penting. Kolbu itu punya ilmu, penting. Karena keputusan adanya di kolbu. Kata Imam Ghazali, kolbu itu bagaikan raja. Ujung-ujungnya dia penentunya. Basiroh ini penasehat. Penasehat atau bahasa kitanya kalau pejabat biasanya ada staf ahli. Biasanya pejabat sama staf ahlinya seringkali lebih pintar staf ahlinya tuh. Gitu ya. Pejabatnya yang penting dia bisa memberikan sambutan di depan umum, yang bikin staf ahli. Sambutan juga staf ahli. Teman saya ada tuh, saudara saya. Dia staf ahli bikin pidato gubernur. Jadi setiap hari dia bikin 7 teks pidato, gitu kan? Ketika gubernur datang ke panti asuhan, ini pidatonya. Ketika datang ke kampus, pidatonya begini. Satu hari 7 bikin teks tuh, bikin teks 7 pidato. Tapi itu ada juga yang gubernurnya jenius, luar biasa pinter, itu nggak usah. Itu ya. Nggak usah, itu nggak capek tuh, tim pidatonya nggak capek, paling ngasih data-data, udah gubernurnya hebat. Tapi gubernur yang kurang barangkali waktunya dan lain sebagainya, itu yang bikin pidato adalah staf ahli. Staf ahlinya itu pinter-pinter. Nah, begitu pula dengan basiroh kita. Staf ahli itu jujur, penasehat raja itu jujur, menasehati dengan baik. Nah, maka tiap hari Bapak Ibu, kita sodakoh apa enggak? Kata basiroh, sodakoh ini bagus buat kamu, gitu kan? Kolbu sayang, kata kolbu kan gitu kan? Ya Allah, kata basiroh ini udah dijelasin. Pas udah dijelasin, kata basiroh ini sangat bermanfaat, ini ngaji. Nah itu, kata kolbu entar lagi dah. Nah itu dia, ujung-ujungnya kolbu adalah raja. Dan ketika raja memberikan keputusan, udah anggota tubuh ikut raja dia. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting memiliki kalau kolbunya bagus, seluruhnya bagus. Kan gitu kan? Kenapa? Dia raja. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Di dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau dia bagus, bagus semuanya. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Apa itu? Kolbu, karena dia raja. Maka Fudail bin Iyad, seorang mantan kepala perampok, sufi mantan kepala perampok, beliau berkata, seandainya saya hanya punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah, saya akan mendoakan supaya diberikan pemimpin yang soleh. Itu. Maka salah satu doa kita adalah Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma ya Allah, la tusallit alaina, janganlah engkau memberikan kepada kami man la yakhafuka fina wa la yarhamuna, orang yang tidak takut kepada engkau dan tidak sayang kepada kami. Nah itu ya. Mudah-mudahan pemimpin Indonesia yang sekarang termasuk pemimpin yang sayang kepada kita. Amin. Nah ini. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang ya kita doain, mudah-mudahan Allah menambahkan hidayah kepada beliau. Nah itu ya. Kalau beliau dapat hidayah, beliau tercerahkan, ada nur, ada basiroh, beliau ikuti kolbunya mengikuti basirohnya, mudah-mudahan makin beres lah. Nah itu. Maka kita doakan pemimpin kita mudah-mudahan kuat, karena pasti banyak kepentingan di situ. Beliau ingin memperjuangkan perbaikan, banyak bohir-bohir yang merusak gitu kan. Kita doakan. Maka di Suryalaya itu kita mendoakan pemimpin negara. Nah itu jadi keputusan adanya di kolbu. Maka disinilah Bapak Ibu pentingnya kolbu bersih. Kalau kolbunya kotor, meskipun basirohnya bagus, meskipun sudah ada nur,
kolbu bawaannya kotor. Itu kemarin saya diwawancarai Metro TV. Metro TV namanya, programnya namanya Hikmah Siang. Hikmah Siang ada 2 episode. Yang pertama tentang maraknya pembunuhan, penghilangan nyawa. Nah itu ya, narasumber saya, tim datang dan lain sebagainya di rumah saya. Yang kedua pendidikan anak. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kolbu bersih, maka dalam pengambilan keputusan ini bagus. Itu kita lihat ya, zaman sekarang hilangin nyawa, ya Allah kok begitu gampangnya gitu kan. Mending sama orang lain. Anak membunuh ibunya, ya Allah gara-gara apa? Lagi main game diberhentiin sama emaknya, berhentiin paksa, tanggung. Akhirnya anak membunuh ibunya, nggak salah, nggak merasa bersalah. Habis itu balik main game lagi. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, ya Allah. Itu. Jadi memang sekarang nih krisis spiritualitas nih teman-teman. Makin modern, makin canggih zaman ini, makin wajib zikir itu. Karena apa? Kalau kolbu ini gelap, maka meskipun basiroh ngasih tahu, dia nggak mau tahu. Itu. Spiritualitas yang kurang itu menghasilkan, spiritualitas yang tipis itu menghasilkan kasih sayang yang tipis. Maka di dalam surah Al-A'raf ayat 179 kalau nggak salah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Walaqad dzara'na li jahannama, kami penuhi jahannam, katsiran minal jinni wal insi, banyak dari jin dan manusia yang bagaimana? Lahum qulubun, punya kolbu, la yafqahuna biha, tapi enggak dipakai untuk memahami. Padahal basiro udah ngasih tahu, dia enggak mau tahu. Dia enggak mau paham. Itu la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk mengobservasi. Maka akhirnya buta lah. Mata batin buta, mata lahir nggak mau mengobservasi. Yang buta mata hatinya, ya jeng 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 gitu ya. Yang tuli gitu kan. Kesombongannya, itu jadi nggak bisa melihat, hingga tiada melihat kebesaran dari Tuhan. Itu ya. Padahal udah dikasih nur tapi nggak mau ngelihat ya. Ulaika kal an'am, matanya nggak ngelihat, kupingnya nggak mau dengerin orang lain, kasih saran nggak mau, dikasih nasihat nggak mau. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih parah lagi, lebih sesat lagi. Yang namanya binatang kadang-kadang kasih sayangnya begitu tinggi kepada anaknya. Ayam betina kalau lagi ngeremin itu galak. Bebek itu galak, saking melindungi anaknya. Kadang-kadang rusa melindungi anaknya, nggak apa-apa lehernya dimakan sama macan, yang penting anaknya kabur, anaknya selamat. Kucing menyelamatkan anaknya, si kucing betina lari ke kebakaran, menembus api, gendong anaknya, lalu keluar, bulunya sudah terbakar, yang penting anaknya selamat. Itu binatang gitu ya. Manusia ibunya sendiri dibunuh, naudzubillah min dzalik, lebih sesat daripada binatang. Nah itulah. Nah di sini pentingnya kolbu. Nah kita lanjutkan. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas bahwa nur itu macam-macam tingkatannya. Mudah-mudahan kita bisa terus sampai tingkatan yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Ada Nurul Islam, maka ada sekolah Nurul Islam, ada masjid Nurul Islam, gitu kan? Atau Nur Syariah, cahaya syariat. Dengan cahaya ini kita jadi tahu mana yang kufur, mana yang maksiat,
mana yang tunduk, mana yang patuh, taat kepada Allah. Nah, ini yang dasar nih. Kita tahu mana maksiat, mana taat. Nah, itu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, membunuh itu perbuatan yang dosa besar, gitu kan? Kita tahu itu namanya nurul Islam. Nah, itu namanya syariat, nur syariat itu. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32 Allah berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Siapa yang membunuh manusia bighairi nafsin, tanpa dia bersalah, tanpa dia membunuh orang, au fasadin fil ardi, atau dia tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, dia bagaikan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Siapa membunuh? Ada orang yang membunuh, Algojo bunuh orang si A. Kenapa Algojo bunuh? Karena dia membunuh orang lain, itu nggak salah. Ada juga membunuh orang karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi. Kita membunuh penjajah yang menyerang kita, ini nggak salah. Yang salah adalah membunuh orang yang tak bersalah. Nah, ini dosanya bagaikan membunuh seluruh umat manusia. Na'udzubillah min dzalik. Maka dosa membunuh itu luar biasa. Menurut saya lebih tinggi daripada dosa berzina. Implikasinya luar biasa. Itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka di Saudi ada hukum qisas, an-nafsu bin nafsi. Membunuh jiwa, jiwa dibayar dengan jiwa. Lalu dipastikan apa betul dia membunuh, dipastikan oleh hakim dengan saksi-saksi ternyata betul membunuh. Hakim kasihan sama si pembunuh itu, saya kasihan sama kamu, tapi saya serahkan kepada sohibul bait, kepada ahli waris, kepada keluarganya maafin dia apa enggak. Nah, hakim hakim bisa disogok, keluarga bisa disogok enggak? Enggak bisa. Kata keluarga, ya ente terserah, ente bisa disogok. Yang nangis kita, yang menderita kita. Itulah hukum Islam. Jadi palunya bukan ada di hakim. Terserah mau hakim mau disogok berapa, nggak peduli. Yang penting palunya ada di keluarga. Itulah hukum Islam. Nah, enak ya. Jadi yang punya palu itu keluarga. Yang memutuskan itu dihukum pancung apa enggak, keluarga. Kata hakim, saya hanya bisa menghimbau, wahai keluarga, maafkan dia begini, tapi saya serahkan kepada kamu. Kamu kalau mau minta amnesti apa abolisi itu ya, kamu kalau mau mintanya jangan ke presiden nggak bisa, raja nggak bisa. Terus bukannya dikasih amnesti malah dipecat gitu kan. Presiden gak bisa, raja gak bisa. Tuh yang paling menderita gara-gara perbuatan kamu, silakan kamu nego. Nah itu ya. Nah itulah hukum Islam. Nah itu kalau di Indonesia gimana tuh? Terserah hakim gitu kan. Hakim mengatakan tidak bersalah, tidak ada niat jahat gitu kan. Wah itu bisa bebas tuh. Ya Allah, keluarga terserah, palunya adanya di hakim. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelibatan keluarga ada sisi baiknya, pelibatan keluarga. Karena dialah orang yang paling menderita, keluarga itu. Nah, itu. Nah, itu nurul Islam syariah. Yang kedua adalah nurul iman. Ini lebih tinggi lagi. Meskipun tulisannya di bawah tapi sebenarnya lebih tinggi lagi. Inilah nur thoriqah itu. Bukan lagi bicara maksiat, bukan lagi bicara dosa besar, tapi syiriknya bukan cerita syirik jahri, syirik jali, tapi syirik khafi. Nah, ya Allah, ini saya ria apa enggak? Ya Allah, saya ujub apa enggak? Nah, penyakit kolbu ceritanya, aib kolbu. Ya Allah, saya males. Ya Allah, saya masih sombong. Ya Allah, saya masih dengki, gitu kan? Nah itu ternyata dibukalah cahaya. Ya Allah, ternyata saya males.
ternyata saya dengki, ternyata saya sombong. Nah, dibuka. Itu namanya nurul iman atau nur thariqah. Nah, kita istighfar banyak, minta ampun kepada Allah. Yang atas juga minta ampun juga, bawah minta ampun juga. Nah, minta ampunnya beda. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar. Jadi ketika ada nur, oh iya Allah, salah ternyata saya, istighfar dia. Istighfarnya terserah, mau lebih resep pakai bahasa Sunda boleh. Abdi nada pangapura, kami mohon ampun ka Gusti Allah nu agung, ka Gusti Allah nu agung. Nah itu ya, istighfar pakai bahasa Sunda. Barangkali ada orang Sukabumi gitu kan, istighfarnya pakai bahasa Sunda. Lebih resep, Ustaz, saya istighfar bahasa Arab nggak ini kurang dapat pakai bahasa Sunda, mangga. Nah itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutin. Jadi kalau nur thariqah ini nur yang membuka, menyingkap aib kolbu kita. Nah, itu ya Allah, aku ternyata nggak ikhlas. Ternyata aku cuma cari popularitas, ya Allah. Aku ria. Nah, itu kita istighfar. Ya, itu. Istighfarnya bukan karena berzina, bukan karena mencuri, bukan karena membunuh. Ustaz, saya nggak mencuri, nggak berzina, nggak membunuh, saya nggak usah istighfar ya. Wah, nanti dulu. Ada nur yang kedua, nur thariqah. Nah itu. Yang ketiga teman-teman, nah ini lebih tinggi lagi, adalah nurul ihsan. Nah, masjid dekat rumah saya itu masjid Nurul Ihsan. Inilah nur haqiqah. Oke, dia tidak ria. Oke, dia tidak sombong. Oke, dia tidak malas, dia tidak dengki. Tapi kok untuk ingat kepada Allah susah banget itu ya. Zikir ini susah, masih terhijab kita. Masih nggak bisa, zikirnya belum manteng gitu kan. Kalau pengersa Abah itu zikirnya manteng, apapun kondisinya beliau dalam keadaan berzikir. Melihat jam dulu tapi. Jadi beliau kalau kuliah subuh, kalau saya kuliah subuh madhab jamaah, naik mimbar, saya madhab jamaah, gitu kan, dengan retorika, ada cerita, ada data, macam-macam. Wah, ceritanya ilmiah, begitu kan ceritanya. Kalau pengersa Abah kuliah subuhnya nggak begitu. Beliau kuliah subuh, habis sholat, zikir, habis zikir sambil nunduk madhab kiblat. Beliau kuliah subuhnya sambil nunduk, pejam mata, nggak perlu melihat manusia dan nggak perlu dilihat manusia. Level beliau itu, yang perlu beliau menatap Allah sambil tawajuh, sambil madhab kiblat, beliau menatap Allah. Kenapa? Allah yang menggenggam kolbu manusia. Itu ya, logika sufi itu begitu. Logika kita ini nggak diliatin aja Pak, diliatin aja masih pada main handphone gitu kan, apalagi nggak diliatin misalkan gitu ya. Itu logika kelas saya tuh ya, yang Nurul Islam gitu ya, apalagi saya madhab kiblat gitu ya, bisa jadi ya pas kesini handphone semua gitu kan. Tapi pengersa Abah Hanum logikanya nggak begitu. Nah itu, ini saya udah naik di atas, ini saya udah menghadap teman-teman, masih main handphone gitu kan. Apalagi saya madhab kiblat gitu misalnya, ini misal doang ya, misal doang gitu. Kalau tersinggung ya sengaja. Ya, jadi itu perbedaan level teman-teman. Abah Hanum madhabnya kiblat sambil nunduk, nggak melihat dunia. Yang beliau tatap Allah, ya Allah Engkau Maha Pemberi hidayah, beri mereka hidayah. Beliau ngomong dikit orang-orang udah pada nangis gitu. Ya Allah, itu ya
Karena kenapa beliau begitu? Beliau orang yang menjaga musyahadah. Jangan sampai 1 detik pun gak ingat kepada Allah. Itu orang kayak beliau begitu. 1 detik gak ingat kepada Allah, musibah besar bagi seorang sufi. Bagaimana saya kalau memandang bapak-bapak, ibu-ibu ya, itu bisa gampang lupa. Tapi kalau beliau mandangnya Allah aja udah, tawajuh aja terus. Kenapa? 1 detik lupa, musibah buat beliau. Sambil ngomong, sambil zikir, terserah orang dengerin apa enggak, retorikanya juga enggak berapi-api, terus saja tunduk. Tiba-tiba lagi ngomong, totonya beliau berkata, Gusti gitu. Orang-orang bingung pada nangis, apa tuh? Ternyata Rasulullah hadir gitu ya. Rasulullah hadir ketika beliau tausiah, Rasulullah, Gusti, nangislah orang-orang gitu ya. Jadi beliau udah tidak memandang manusia dan tidak perlu dipandang manusia. Bagi beliau yang penting memandang itu adalah Allah. Musyahadah itu menyaksikan itu dengan mata, bukan dengan absor, bukan dengan basor, tapi dengan basiroh. Itu terus memandang, menyaksikan Allah. Itulah levelnya beda. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa nyampe. Amin. Masya Allah, itu kenikmatan luar biasa. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutin. Jadi jangan berhenti istighfar. Saya udah gak mencuri lalu berhenti istighfar, bukan. Aib kolbu kita bisa jadi masih banyak. Udah gak sombong, udah gak males, udah gak dengki, istighfar juga, karena masih banyak lupa kepada Allah. Nah itu ya. Nah, pokoknya istighfar aja, taubat aja terus kepada Allah. Mana dalilnya tentang nur itu? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang jelas. Nah, itu. Itu ya, surat Al-Maidah ayat 15. Lalu di dalam surat An-Nur, surat cahaya. Man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Nur itu kan dari Allah. Siapa yang tidak diberi nur oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Nah itu surat An-Nur ayat 40. Jadi Allah ngasih nur, basiroh mengolah baik buruk, manfaat tidak, gitu kan, etis tidak etis. Ini moral apa amoral, begitu kan? Lalu qalbulah yang menentukan. Disitulah manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu penting buat kita memiliki ilmu qalbu. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ilmu ilmani. Ini teman-teman ya, ini buat para ilmuwan juga kita cermati ini. Yang pertama, ilmun alal lisan. Ilmu itu ada 2. Ilmu yang hanya di lisan, itu fadzalika hujjatullahi ala bani Adam, itulah hujjah Allah kepada anak Adam. Ini hujjah Allah untuk memberatkan anak Adam. Ilmu yang cuman ada di lisan, ilmu itu jadi hiasan, ilmu itu sekedar bangga-banggaan, ilmu akhirnya cuman buat perdebatan, ilmu sekedar untuk pembenaran. Raja atau presiden berkata begini, kata ulama, iya halal gitu. Wah, gitu kan? Ada yang ngasih amplop gede, oh siap, kalau gitu fatwanya halal, gitu kan? Ini pembenaran nih. Tadi dulu, tebal apa tipis? Oh kalau tipis, ya inilah sunnah lah ya, gitu kan? Ya Allah, kalau tebal, oh wajib ini, wajib, gitu kan? Ilmu cuman pembenaran. Itulah ilmun alal lisan. Ilmunya gak sampai kolbu. Ilmu begini, ilmu yang justru memberatkan anak Adam. Itu ya Allah, itu ya ilmu yang enggak bermanfaat. Ada ilmu yang jenis kedua, wa ilmun fil qalbi, dan ilmu yang ada di dalam qalbu. Fadzalikal ilmun nafi. Wah, gagal maning ya. Ini enggak apa-apa. Wa fadzalikal ilmun nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, bahasa apa nih? Oke, kita jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Oke deh, nggak apa-apa, ada sayanya dikit ya. Yang kedua, ilmun fil qalbi, ilmu yang ada dalam kolbu. Fadzalikal ilmun nafi, itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu awalnya ada di lisan tapi masuk ke dalam kolbu. Ilmu fil qalbi, ilmu yang di kolbu itu ilmu yang diamalkan. Ilmu yang menghasilkan kerendahan. Ilmu yang menghasilkan kekhusyuan. Ilmu yang menghasilkan keikhlasan. Itu ilmu. Orang ilmunya tinggi tapi dengan ilmu tinggi dia makin sombong. Itu ilmun ala lisan. Orang ilmunya tinggi tapi senangnya debat mulu, amaliyah nol. Itu ilmun ala lisan. Ilmu tapi digunakan untuk pembenaran terus, nggak ada kekhusyuan. Itu ilmun ala lisan, gitu ya. Jadi belum tentu orang yang ilmunya tinggi itu selamat. Ilmu itu justru akan memberatkan dia. Itu fadzalika hujjatullah, italah hujah Allah ala bani Adam yang akan memberatkan anak Adam. Tuh. Maka penting ilmu itu sampai masuk ke dalam kolbu. Ilmu yang berbuah keikhlasan, berbuah kekhusyuan, berbuah kerendahan, berbuah keimanan, berbuah amal perbuatan. Nah, itu ilmun fil qalbi. Kenapa ilmu yang penting adalah ilmu di kolbu? Karena kolbu lah sang raja. Kolbu lah yang punya palu, dialah decision maker. Itu. Jadi kalau kita punya ilmu, bagaimana ilmu itu menambah takut kepada Allah, ilmu yang menambah syukur. Itu ya. Bertambah ilmu setelah meneliti tentang bintang, dia makin beriman kepada Allah. Setelah meneliti tentang laut, dia makin yakin kepada Allah. Ya Allah, ini ada laut yang satu sebelah sini asin, sebelah sini tawar. Ini sebagaimana engkau firmankan ya Allah 14 abad lalu kepada Nabi Muhammad begini. Aku meneliti ini, gitu kan? Ilmu itu ilmun fil qalbi, ilmu yang sampai berbuah keimanan. Itu. Ini ilmu yang bermanfaat. Maka Imam Ghazali sudah jadi ilmuwan yang terpandang, sudah jadi rektor. Tadi saya barusan meeting dengan salah satu ketua pasca sarjana di sebuah perguruan tinggi yang berdiri tahun 52. Udah tua ya, habis merdeka itu tak lama kemudian berdirilah kampus itu. Tadi barusan saya ngobrol dengan beliau, bertukar pikiran. Beliau bagaimana cara beliau ber-TKN, padahal beliau orang Perancis, peranakan Ciamis. Udah lama tahu dulu kalau ke manakib ke Suryalaya itu pakai truk. Lama nggak muncul di Suryalaya karena ke Suryalaya cuman budaya lingkungan aja, diajak sama orang tuanya. Mertua saya juga ke Suryalaya pakai truk gitu kan, dari Tasik gitu kan. Sekarang pawai Natura 40.000 orang berjalan bawa hasil bumi ke Suryalaya karena sekarang lagi milad nih, rangkaian milad sampai tanggal 5 September. Nah, itu bagaimana si dosen kok bisa zikirnya sekarang kuat lagi? Ternyata dia mimpi berjumpa pangersa Abah Hanum, gitu kan. Kamu tetangga ibaratnya kemana aja gitu kan. Keluarga kita ini masih satu leluhur, kok kamu kemana aja? Ya Allah, dia datang, dia telepon saya, Kiai, kita bisa nggak ketemu Kiai? Oh iya siap. Saya jangan panggil Kiai, panggilnya Ustadz aja. Loh kenapa? Istri saya masih satu. Kalau Kiai itu orang yang keberaniannya tinggi. Kalau saya termasuk pengecut gitu ya. Ya panggil saya Ustadz, bicaralah dia. Nah, banyaklah beliau ilmunya. Imam Ghazali udah sampai rektor, udah orang terpandang. Ini pilihan teman-teman. Dia ilmunya apakah baru lisan atau sampai ilmu dalam kolbu. Lagi-lagi beliau dibukakan kasyfu an-nur, beliau mendapatkan nur. Ya Allah, saya udah menjadi rektor, udah jadi rujukan, tapi sholat nggak bisa khusyuk, kalah sama saudara saya. Ya Allah, nur dibukalah. Maka batinnya, basirohnya berkata, kamu harus cari ilmu tasawuf. Kolbunya, nah ini nih, saya meninggalkan kemuliaan, kemegahan ini sebagai ilmuwan nomor 1, atau saya mencari ilmu batin, ilmu dalam kolbu. Akhirnya beliau tinggalkan kemegahan, kampus yang luar biasa, beliau belajar ilmu tasawuf. Nah,
Akhirnya beliau mendapatkan ilmu batin sampai beliau menyusun Ihya Ulumuddin, sebuah masterpiece. Jadi di sini diagungkan, dimuliakan, luar biasa kemegahannya, tapi beliau tinggalkan itu kolbunya menuruti basirohnya. Lalu beliau pun belajar ilmun nafi, ilmun fil qalbi. Nah itu teman-teman, pastikan ilmu kita jangan ada hanya ilmu lisan, tetapi ilmu yang membuat kita makin takut, makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu, karena udah 2 menit lagi adzan ya Mas Bahrun ya. Jadi intinya ilmu lisan itu ilmu yang sekedar pameran, pembenaran, perdebatan, kesombongan, atau ilmu yang membuat kita meningkat pengamalan, ilmu yang meningkatkan kekhusyuan. Mudah-mudahan yang kita pelajari sekarang ini ilmu yang bermanfaat buat kolbu. Amin. Ilmu yang masuk ke dalam kolbu, sehingga kolbu kita adalah kolbu yang tepat di dalam mengambil keputusan, selalu menuruti basirohnya. Allah sudah memberikan cahaya, basiroh sudah memberikan pertimbangan, kolbu kita mengambil keputusan yang tepat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan materi oleh guru kita. Semoga yang disampaikan beliau